Detik.com, pemberangkatan jamaah umroh rencananya akan kembali dibuka pada 8 Januari 2022. Ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan atau PHU Kementerian Agama Hilman Latif. Hilman mengatakan pelaksanaan ibadah umroh dipastikan dalam pengendalian dan pengawasan protokol kesehatan yang ketat di Indonesia maupun Arab Saudi. Kementerian Agama telah melaksanakan rapat lintas kementerian atau lembaga terkait penyelenggaraan ibadah umroh 1443 Hijriah pada 3 Januari 2022. Selain itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sudah memberikan arahan langsung soal penerapan protokol kesehatan ketat. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang akan memberangkatkan jemaah umroh wajib melaporkan keberangkatan melalui sistem komputerisasi terpadu umroh dan haji khusus. Selain itu, PHU, Indonesia maupun Arab Saudi. Kementerian Agama telah melaksanakan rapat lintas kementerian atau lembaga terkait penyelenggaraan ibadah umroh 1443 Hijriah pada 3 Januari 2022. Selain itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sudah memberikan arahan langsung soal penerapan protokol kesehatan meningkatkan komputer. Selain itu, bagi PPIU, sukulangan jemaah kendati wajib masing-masing. Pasalnya, Kemenak telah berkoordinasi kepada PPIU dan Kanwil Kemenak Provinsi se-Indonesia terkait dengan jangan lupa silakan. Dari Roni Sianturi dan Atik Sibi, kau dan aku sudah mengawali kebersamaan kita pagi hari ini di Lintas Makassar pagi di sesi opini publik, dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan pendengar bisa lebih menyemangati dan menghibur Anda di akhir pekan hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022. Lintas Makassar pagi. Seperti biasa di pukul 7 hingga pukul 8 pagi di sesi opini publik kami mengajak Anda untuk bergabung menyampaikan pendapat Anda di topik opini publik kami pagi hari ini terkait kabar gembira bagi para calon jamaah umroh. Anda pendengar, para calon jamaah umroh yang sudah rindu ke Baitullah menunaikan ibadah umroh. Nah, setelah sempat beberapa kali mengalami penundaan, akhirnya mulai hari ini pertanggal 8 Januari 2022 calon jamaah umroh asal Indonesia sudah diperbolehkan melaksanakan ibadah umroh, pendengar. Dan tentu dengan berbagai penyesuaian dan protokol kesehatan yang ketat. Nah, topik opini publik kami pagi hari ini terkait berita tersebut dengan topik siapkah berumrah di masa pandemi. Nah, bagaimana pendengar tanggapan Anda? Anda yang ingin bergabung kami tunggu di 082134 siapkah berumrah di masa pandemi? Nah, menurut Anda sudah tepatkah umroh dilaksanakan di masa pandemi saat ini di tengah kembali merebaknya COVID-19 varian Omicron, dan mungkin ada masukan untuk pemerintah, untuk travel agent agar pelaksanaan umroh yang dibuka mulai hari ini berjalan dengan lancar tentunya. Kami terima penelpon di 082134 Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Dam. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Andi Akbar di Makassar. Betul. Bunyi apa itu Pak Andi? Ya? Bunyi, oke. Ternyata di studio tadi ya, ada satu. Sehat Pak Andi? Ya. Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang sudah Pak Andi nanti-nantikan nih, sudah sangat ingin berangkat ke Tanah Suci, akhirnya setelah mengalami penundaan beberapa kali dibuka mulai hari ini. Ya, Alhamdulillah ya. Sudah lama ditambahkan tapi perlu buat selalu terkendala. Ya, betul. Pertama biaya. Insya Allah, Allah Maha Kaya begitu Pak Andi Akbar. Amin. Amin. Yang pertama, kita apresiasi, dan ini memang kabar gembira bagi warga yang ingin sudah lama menunaikan namanya umroh. Dan mudah-mudahan ini artinya berjalan lancar dan betul apa adanya.
bukanlah tidak ada lagi penundaan ya. Kekasihan mereka sudah lama Ya. Menantikan ini. Ini kan masalah ibadah. Ya. Bagi masyarakat, apapun risikonya, yang penting kalau masalah ibadah itu dia tidak akan pernah peduli. Itu kalau masyarakat. Apapun Risikonya. Iya. Kalau Pak Andi Akbar sendiri kalau ditanya siap berumroh di situasi saat ini masa pandemi? Andaikan saya ada biasa, saya siap. Oh, oke. Apapun risikonya, itu kan masalah ibadah. Ya. Hidup mati itu di tangan Allah. Ya. Itu. Yang kedua, saya kira mudah-mudahan ini dengan adanya dibuka seperti ini untuk pemerintah, jangan sampai dia memanfaatkan situasi seperti ini ya. Artinya dikenakan ya biaya-biaya ini itu kepada jamaah. Artinya memanfaatkan sehingga kembali memberatkan. Dan memang yang terjadi harus seperti itu. Umroh di masa pandemi katanya paling murah 36 juta sekarang, paling mahal 62 juta, Pak Andi Akbar. Iya, seharusnya ada ada pernyataan resmi dari Kementerian Agama yang terkait mengenai ini biaya umroh dalam masa pandemi ini. Karena kalau kita kira-kira nanti jangan-jangan nanti para travel itu sesukanya menetapkan harga itu. Ya kan? Jadi ini perlu pengawasan lah. Ini masalah ibadah. Janganlah kita sudah susah, jangan lagi ditambah susah masyarakat yang niatnya baik, ingin beribadah. Itu. Jangan sampai kan biasa kan banyak ekonom yang ingin memanfaatkan situasi seperti ini, mengambil keuntungan dalam situasi seperti ini. Ini harus dijaga oleh pemerintah lah. Jangan sampai terjadi itu, Pak. Itu. Dan seharusnya saya kira memang yang diberikan di situ memang travel yang memang mempunyai jejak memang yang bagus, ya, untuk menghindari hal seperti ini. Kasihan kepada masyarakat. Ini sudah lama menunggu, sudah susah mengumpulkan uang, nanti akhirnya juga kalau ujung-ujungnya yang dicari yang banyak uangnya kan susah juga. Jadi perlu ada memang ada pernyataan resmi dari Kementerian Agama mengenai besaran dana yang harus disiapkan oleh jamaah. Itu supaya mereka juga jangan nantinya kecewa juga hanya karena dana itu, karena ada informasi sebelumnya. Kalau terkait COVID-19 ini yang mana semakin merebak juga varian Omikron, apa yang perlu menjadi masukan untuk pemerintah khususnya travel agent agar tidak ada jamaah kita begitu yang kemudian terkena? Saya kira yang perlu diperhatikan tetap protokol kesehatan ya. Terutama kepada jamaah, tolonglah apa yang menjadi aturan dari pemerintah harus ditaati. Ini kan demi untuk kita semua. Seperti itu. Dan kepada juga pemerintah sebelum harus terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi mengenai hal ini. Itu apa-apa yang perlu dipersiapkan, apa-apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, oleh jemaah sebelum berangkat, seperti itu. Dan setelah sampai di sana apa-apa yang selanjutnya harus dilakukan, seperti itu. Supaya nanti tidak ada simpang siur, kalau informasi simpang siur idam ya. Nanti lain juga di sini, nanti informasinya juga lain di sana. Betul. Tidak boleh seperti itu. Yang dibingungkan nanti jamaahnya, yang dikotokkan dari jamaahnya nanti. Jadi perlu ada koordinasi terus menerus antara pemerintah Arab Saudi dengan Indonesia mengenai itu aturan-aturan yang ada di sana nantinya. Itu. Dan sehingga jamaah pada saat sampai di sana tidak kaget dengan aturan itu karena ada penyampaian sebelumnya. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia demi kelancaran umroh ini. Itu. Baik. Saya kira seperti itu. Kalau Pak Andi Akbar sendiri secara pribadi berapapun biayanya, walaupun COVID, walaupun harus karantina 10 hari, tetap siap berangkat begitu ya? Insya Allah tetap siap. Ini ke masalah ibadah. Hidup dan mati kayak itu tadi saya bilang ada di tengah Allah. Tapi yang penting catatan-catatan tadi yang perlu begitu ya. Tadi itu tetap aturan, taat apa yang ditentukan oleh pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi. Saya kira seperti itu lah. Terima kasih banyak Pak Andi Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mudah-mudahan dimudahkan begitu ya untuk berangkat ke Tanah Suci buat Pak Andi Akbar, termasuk Anda pendengar yang saat ini mendengarkan. Mungkin ada doa-doa khusus juga yang ingin Anda sampaikan. Silakan Anda yang lain yang masih ingin bergabung bersama kami. Sudah siapkah berumroh di masa pandemi ya? Kabar gembira bagi para calon jamaah umroh setelah sempat beberapa kali mengalami penundaan, akhirnya mulai hari ini calon jamaah umroh asal Indonesia sudah diperbolehkan melaksanakan umroh, tentu dengan berbagai penyesuaian dan protokol kesehatan yang ketat.
Nah, untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 082134 setelah Pak Andi Akbar tadi yang ada di Makassar. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda di 082134 kali 9440 terkait pemberangkatan umroh yang dibuka mulai 8 Januari hari ini, disampaikan oleh Kementerian Agama oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif yang mengatakan penyelenggaraan umroh di masa pandemi harus mematuhi protokol kesehatan demi memberikan perlindungan kepada jamaah dan dilaksanakan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan secara ketat baik di tanah air maupun di Arab Saudi dengan mengedepankan perlindungan dan keselamatan jamaah. Dan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ada 6 syarat pelaksanaan umroh tanggal 8 Januari 2022 yakni sebagai berikut. Pertama, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap kepatuhan prokes secara ketat baik di tanah air maupun di Arab Saudi dengan mengedepankan perlindungan dan keselamatan jemaah. Kedua, para penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang akan memberangkatkan jemaah umroh wajib melaporkan keberangkatan melalui sistem informasi pengawasan terpadu umroh dan haji khusus. Kemudian yang ketiga, keberangkatan diprioritaskan bagi penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang menggunakan penerbangan langsung melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sebentar kami akan lanjutkan kembali, kami terima kembali telepon di 082134 kali 9440. Terputus, Anda boleh coba kembali pendengar, silahkan di 082134 kali 9440. Saat ini juga kami live di streaming YouTube RRI Makassar dan juga Facebook RRI Makassar. Dan untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan kami, live streaming kami ucapkan selamat pagi. Anda bisa menyampaikan komentar Anda melalui kolom komentar di YouTube dan juga Facebook RRI Makassar. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, siapkah berumroh di masa pandemi? Bagaimana pendapat Anda? Apakah sudah tepat umroh dilaksanakan di masa pandemi saat ini di tengah kembali merebaknya COVID-19 varian Omicron? Komentar masyarakat lainnya yang menanyakan apakah alhamdulillah senang mendapat kabar bahwa mulai hari ini jamaah umroh sudah mulai diberangkatkan ke Tanah Suci, dan tapi informasi yang saya dengarkan kata petugas kantor travel umroh, karantina sepulang dari umroh nanti setiba di Jakarta harus karantina 10 hari. Dan terkait hal itu, ini memang menjadi syarat juga pendengar bahwa kepulangan jemaah umroh mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Kemudian komentar masyarakat lainnya ada Marsuki yang menyampaikan alhamdulillah senang mendapat kabar setelah sempat beberapa kali mengalami penundaan, akhirnya calon jamaah umroh bisa kembali beribadah di Tanah Suci. Doa saja semoga dalam waktu dekat ini semuanya yang ingin beribadah ke sana mendapat kepastian kapan berangkat, dan saya pribadi sudah sangat rindu dengan Baitullah. Amin, semoga dimudahkan ya. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung pendengar bersama kami masih nantikan komentar Anda. Sudah siapkah berumroh di masa pandemi?
Dan sambil menantikan untuk Anda yang bergabung bersama kami pendengar menyampaikan pendapat Anda, ada masukan bagi kelancaran perjalanan umroh yang sudah dibuka kembali mulai hari ini, Anda boleh bergabung di 082134 kali 9440. Namun kami akan hadirkan terlebih dahulu laporan reporter RRI Makassar Rahmadani terkait umroh yang dibuka mulai hari ini. Berikut informasi selengkapnya. Bagi para calon jemaah umroh, setelah sempat beberapa kali mengalami penundaan, akhirnya mulai hari ini calon jemaah umroh asal Indonesia sudah diperbolehkan melaksanakan umroh. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Ampuri Pusat Ashar Ghazali menyambut baik keputusan tersebut. Bahkan Ashar yang juga merupakan Ketua Tim bersama Tim Advance Mitigasi Sistem Umroh Ampuri mengatakan selama 14 hari melakukan observasi terkait penyelenggaraan umroh di masa pandemi, Ampuri memang merekomendasikan agar umroh bisa dilaksanakan, mengingat kesiapan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam menyambut tamu-tamu Allah dari Indonesia. Perjuangan kita berbuah hasil dengan keluarnya keputusan pemerintah untuk melanjutkan umroh untuk dilaksanakan tentu saja dengan protokol COVID yang cukup ketat. Pemerintah Saudi sendiri sangat siap sekali untuk menerima kami, untuk menerima kita jemaah dari Indonesia. Ini dibuktikan dengan lancarnya perjalanan yang kami lakukan. Tidak ada kendala sama sekali yang ada di sana. Untuk penggunaan aplikasi juga tetap bisa kita gunakan. Tanpa penggunaan aplikasi Tawakalna pun bisa kita gunakan dengan menggunakan gelang sebagai identitas untuk masuk ke kawasan beribadah, yaitu di dua tanah haram, baik di Madinah maupun di Mekah. Namun berbagai penyesuaian harus dipenuhi oleh para calon jemaah umroh asal Indonesia. Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Samres Fiadi membeberkan penyesuaian tersebut diantaranya karantina terkait dengan pelaksanaan masa karantina calon jemaah yang berlangsung selama 10 hari dan juga biaya umroh yang membengkak disebabkan karantina dan biaya PCR, sehingga untuk biaya umroh di masa pandemi paling murah Rp36 juta dan paling mahal Rp62 juta. Demikian berkait laporan reporter RRI Makassar Rahmadani terkait pemberangkatan umroh dibuka mulai hari ini, dan tadi juga sudah kita dengarkan penjelasan dari Wakil Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Ampuri Pusat Ashari Ghazali yang menyambut baik keputusan ini. Bahkan ia mengatakan selama 14 hari melakukan observasi terkait penyelenggaraan umroh di masa pandemi, Ampuri memang merekomendasikan agar umroh bisa dilaksanakan mengingat kesiapan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam menyambut tamu-tamu Allah dari Indonesia. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami masih nantikan di 082134 kali 9440. Siapkah berumroh di masa pandemi? Bagaimana pendengar pendapat Anda? Apakah menurut Anda sudah tepat umroh dilaksanakan di masa pandemi saat ini di tengah kembali merebaknya COVID-19 varian Omicron? Anda yang ingin bergabung menyampaikan pendapat Anda, kami tunggu di 082134 kali 9440. Kami terima kembali telepon. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Bang Idam, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Pak Wahyu. Ini sepertinya suara-suara yang sudah sangat rindu dengan Baitullah. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang, cuma karena belum ada pidengkul. Siapa itu? Belum ada uang. Oh, saya pikir nama pemilik travel agentnya, kenalannya Pak Wahyu. Dan kulit kan mampu, kulit kan punya mampu, belum ada kemampuan dari segi finansial. Insya Allah semoga Allah mudahkan ya. Ya, karena kalau Allah punya mau, betul. Terkadang sesuatu yang kita tidak sangka akhirnya ada. Amin, mudah-mudahan itu Pak Wahyu dan juga pendengar yang saat ini mendengarkan. Insya Allah, amin. Tiba-tiba amin. ada karena dengkul lemak kopi dari belakang ya. Karena mungkin kita hidup di dunia ini, salah satu tujuan utama kita adalah pergi ke Baitullah. Amin, amin ya Allah. Melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tanggapan dengan mulai hari ini setelah sempat beberapa kali mengalami penundaan? Ini
salah satu berita gembira ya bagi kita semua, karena sudah bisa melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah, walaupun di tengah-tengah masa pandemi. Karena betul yang dikatakan tadi Pak Andi Akbar ya. Pak Andi Akbar atau Pak Roman? Dengkule nama Pak Dengengnya. Dengkule ya. Bahwa Ya. kalau yang namanya ibadah itu terkadang kita artinya bukan mengabaikan ya, bukan, tetapi artinya lebih mengutamakan yang namanya ibadah. Nah, walaupun ya di tengah-tengah masa pandemi. Karena kalau kita pikir dulu ya, waktu zaman-zaman dulu barangkali ya, masih zaman-zaman belum kemerdekaan ya, mungkin dalam tekanan, tapi orang tetap, artinya walaupun di masa-masa tegang, tapi orang tetap melaksanakan ibadah tanpa memperdulikan apa yang akan terjadi pada dirinya. Ya. Nah, mungkin itu salah satu penggambaran. Mungkin buat dulu, artinya zaman-zaman dulu sebelum kemerdekaan kan istilahnya masih zaman-zaman penjajahan istilahnya. Ya. Tapi tetap orang melakukan namanya ibadah walaupun di masa ketegangan saat itu. Untuk pendengar kita yang berpendapat bahwa jangan dulu lah, apalagi Omikron sekarang merebak begitu. Ya, mungkin yang berpendapat seperti itu mungkin ya dia lebih mengutamakan kesehatannya tapi ada kan juga orang lebih mengutamakan ibadah. Bahkan terkadang orang masih dirawat inap di rumah sakit segala macam dengan berbagai macam alat di tubuhnya, tetapi tetap bersikeras melakukan ibadah dengan bagaimanapun caranya. Ya. Ya, jadi itulah pentingnya namanya ibadah, karena itu adalah modal akhirat. Ya, walaupun ada yang takut karena adanya Omikron sehingga tidak mau ibadah, itu kayaknya gimana ya? Mungkin itu secara personal ya, mungkin itu pendapatnya dia. Ya. Ya kan? Jadi untuk masukan yang ingin disampaikan mungkin travel agent, pemerintah, bahwa ternyata apapun resikonya masyarakat ada yang berani kemudian begitu. Nah, biar tetap berjalan lancar, biar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, apa nih kira-kira yang perlu dilakukan? Masukan-masukan. Begini ya, kalau saya secara pribadi ya. Ya. Sekarang kan sudah diterapkan, sudah vaksin segala macam. Artinya sudah ada tameng bagi dalam diri kita. Ya. Ya kan, sudah ada pelindung dalam diri kita. Ya kan? Kita laksanakan prokes segala macam. Ya kan? Saya rasa itu sudah cukup untuk melakukan ibadah. Karena hidup mati kita ini kan di tangan Tuhan. Ya. Bukan di tangan Omikron. Seperti itu, bukan jadi di tangan Corona. Mendengarkan syarat-syarat tadi bahwa setelah pulang harus karantina, kemudian di sana juga ada tentu mengikuti kebijakan di sana, sudah siap semua ya kalau Pak? Ya, kalau saya Wahyu. secara pribadi saya sudah siap. Kalau misalkan saya ya, secara pribadi siap. Karena memang kalau memang itu peraturan yang harus kita jalani, ya mau diapa lagi? Karena memang tujuan kita ibadah, namanya kita mau beribadah itu kita siap melalui lika-liku di mana saja. Ya kan? Begitulah perjalanan yang namanya ibadah. Tidak apa namanya ya? Tidak mudah. Jangankan artinya aturan-aturan seperti ini. Terkadang juga kita susah payah itu mengumpulkan duit. Ya. Karena tujuan kita ibadah, kita tetap jalani. Kita kan biasa banyak dengan orang susah payah ngumpulin duit segala macam karena tujuannya mau umroh, tujuannya mau haji. Itu kan salah satu bentuk dinamika perjalanan untuk melakukan ibadah. Oke. Dan saya rasa tidak ada masalah sih kalau saya secara pribadi kalau memang harus seperti itu. Jadi walaupun merebak kembali Omikron, jangan lagi ditunda-tunda atau seperti apa? Atau jangan lagi ditunda-tunda karena sudah mau divaksin. Oke. Sudah mau divaksin, ada yang prokes segala macam, apa lagi? Oke. Karena kalau umpama dipersulit lagi masalah Omikron, terus itu vaksin apa gunanya? Kan seperti tujuannya dan divaksin apa? Kan seperti itu. Jadi makanya ya kalau ada lagi Omikron segala macam dan berbagai macam nama lagi yang muncul di belakang, kita belum tahu. Ya kan, karena kita belum tahu ini corona bagaimana, jangan muncul lagi keluarganya, sepupunya segala macam dengan berbagai macam nama, kita tidak tahu. Tapi yang namanya ibadah, kita berkomitmen untuk melakukan ibadah. Kalaupun misalkan ya tidak diminta-minta, ya
setelah kita pulang ibadah terus dapat penyakit segala macam, itu artinya kan itu salah satu bentuk kepuasan bahwa kita sudah melakukan ibadah. Tapi mudah-mudahan dengan tadi yang disampaikan masukan oleh Pak Wahyu ini tidak terjadi begitu ya. Mudah-mudahan Tentunya itu sudah harapan kita, diantisipasi. mudah-mudahan Baik. kita selamat ke tujuan, pulang juga selamat. Amin, amin, amin. Itu harapan kita semua. Tetapi sebagai macam-macam saya, semacam saya punya komitmen bahwa ibadah adalah yang utama. Baik, baik. Mungkin seperti Saya itu, Bang doakan ya Idam. Allah Salam mudah-mudahan sehat, Bang Idam. Pak Wahyu dimudahkan berangkat. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu di Goa. Silakan untuk Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung. Ini pendengar kita, kalau pertanyaan di opini publik, sudah siapkah umroh di masa pandemi? Ini rata-rata sudah ayo-ayo saja begitu ya, siap-siap saja. Nah, untuk Anda pendengar, Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya, sudah siapkah berumroh di masa pandemi, tentu dengan berbagai penyesuaian, dengan berbagai persyaratan dan protokol kesehatan yang ketat. Anda yang masih ingin bergabung bersama kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 08213 4 kali 9440. Silakan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 08213 kali 9440. Kita terima penelpon selanjutnya. Sayang sekali terputus, bisa Anda coba kembali di 08213 4 kali 9440, termasuk Anda yang saat ini menyaksikan streaming di YouTube dan di Facebook Pro 1 RRI Makassar juga bisa menyampaikan komentar Anda di sana. Komentar masyarakat selanjutnya kami bacakan pendengar. Ini ada Pak Aziz yang menyampaikan sangat bersyukur, alhamdulillah dengan kabar bahwa calon jamaah umroh akhirnya mulai hari ini diberangkatkan ke Tanah Suci. Semoga sukses dan berjalan dengan lancar. Kalau yang vaksin AstraZeneca, apa pakai karantina begitu di Tanah Suci, termasuk di ketika pulang dari Indonesia. Nah, kalau tadi membaca persyaratannya pendengar bahwa memang kepulangan jamaah umroh mengikuti kebijakan ya yang telah ditetapkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 dan tapi nanti kami juga akan tanyakan langsung bersama narasumber dari Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Kami sebentar bersama dengan Kepala Bidang Haji dan Umroh Bapak Ali Yapit dan juga Wakil Ketua Ampuri Pusat Asar Ghazali. Nanti kami akan teruskan apa yang sudah Anda sampaikan ini. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 08213 4 kali 9440. Untuk komentar Anda silakan, boleh Anda sampaikan sudah siapkah berumroh di masa pandemi COVID-19 di tengah kembali merebaknya COVID varian Omicron. Kami jeda dulu pendengar, dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, kita terima telepon dulu ya sebelum kita jeda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, dengan Pak siapa Pak? Di mana? Dengan Safaruddin dari Bone. Pak Safar di Bone. Terima kasih Pak Safar. Baik, sayang sekali Pak Safar terputus di Kabupaten Bone ya. Selamat pagi untuk pendengar kami di Kabupaten Bone. Pak Safar boleh mencoba untuk terhubung kembali di 082134 kali 9440. Kami jeda dulu sejenak pendengar, dan untuk Anda yang masih ingin bergabung kami nantikan sesaat lagi. Tetaplah di sesi opini publik di Lintas Makassar Pagi. Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112.
bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Layanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Beb, kamu udah vaksin belum? Belum, nggak sempat. Kamu udah vaksin belum? Belum, aku kurang enak badan. Nah, sekarang udah vaksin belum? Belum, nunggu ada temennya. Kamu udah vaksin belum? Belum, lagi nggak emot. Kalau sekarang kamu udah vaksin belum? Belum, takut jarum suntik aku tuh. Kamu udah bosan hidup belum? Belum, aku sayang kamu tahu. Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berangkat aja dulu sampai kamu udah divaksin. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka
Rahmat Allah yang berlimpah ulang dengan hati bahagia. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar pagi akhir pekan. Itu dia lagu dari Uje dan Umi Pipik, lagu yang menggambarkan betapa kerinduan akan Baitullah. Termasuk Anda pendengar yang saat ini rindu ingin beribadah ke Baitullah, mudah-mudahan Allah segera undang, Allah mudahkan. Amin. Dan silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami, sudah siapkah berumroh di masa pandemi setelah calon jamaah umroh kembali akan diberangkatkan mulai hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Pak Idam. Selamat pagi Pak, dengan Pak siapa? Pak Usman di Parangtambung. Pak Usman di Parangtambung. Sehat Ki Pak Usman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Sehat. Pak Usman. Cuaca cerah. Cuaca cerah. Dan insya Allah akan segera berangkat ke Tanah Suci. Pak Usman sekeluarga. Amin. Iya. Oke, silakan Pak Usman. Di masa pandemi nih Pak Idam. Ya. Ganas-ganas ini Omikron. Yang bawa pertama Omikron ke Indonesia orang dari Arab dengan Turki. Pak. Dari luar ya. Ini dari luar. Berarti ini saya mau pertanyakan pemerintah tidak konsisten. Ya. Kita ibarat bergerombol. Ini kan bergerombol ini yang jamaah haji Pak Idam. Nah, itu apakah memang ada jaminan habis divaksin tidak dikena COVID? Ya. Nah, itu yang saya pertanyakan Pak Idam. Jadi pemerintah tidak, ini kan nanti insya Allah kita dapat bulan 4 ini kan Idul Fitri. Ya. Nanti dilarang lagi. Haji ya. Termasuk haji nantinya begitu. Iya, jadi saya mau pertanyakan pemerintah tidak konsisten kalau begitu. Jadi kalau menurut Pak Usman tidak tepat atau seperti apa nih? Kalau menurut saya tidak tepat. Karena ini kan pemerintah juga gembar-gembar ini dana sini Omikron. Ya. Nah, juga pas juga ini kan dipesatkan bergerombol orang Pak 300-400 orang. Belum di pondoknya lagi. Yang saya pertanyakan apakah ada jaminan kalau divaksin tidak kena Omikron? Ya. Itu saja Pak Isam. Walaupun dengan alasan penyesuaian dan protokol kesehatan ya. Walaupun ada, itu kan ini virus ini dari udara. Tidak ada jaminan. Oke. Itu aja Pak Idam. Terima kasih Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Usman sudah bergabung juga bersama kami. Menurut Pak Usman ini sepertinya kurang tepat di masa pandemi saat ini ya untuk pemberangkatan umroh bagi jamaah calon umroh. Dan untuk Anda yang lain pendengar yang masih ingin menyampaikan pendapat Anda, kami masih tunggu di 0821344 kali 9440. Silahkan untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu partisipasi Anda di 0811402 kali. Termasuk komentar masyarakat yang menyampaikan
untuk pelaksanaan sendiri tunggu normal sih kalau menurut Pak Amin ya, tunggu normal sampai corona hilang. Tapi kapan ya? Oke, seperti itu yang ditanyakan. Anda yang lain pendengar yang masih menyampaikan pendapat Anda setelah Pak Usman di Makassar. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini cuaca cerah ceria aman terkendali. Amin. Ini suara-suara yang rindu Baitullah sangat ini ya. Iya. Oke. Silakan. Sudah lama dinantikan itu Bung Indah sebenarnya. Lama dinantikan. Atau jadi kita harap kalau kita menanti itu hilangnya ini apa namanya COVID-19 kapan bisa berlalunya. Jadi alhamdulillah kalau sudah ada kesempatan untuk ke sana apa salahnya. Karena sudah lama dirindukan ini jamaah aku dong. Bu Hani termasuk ada niat kah atau keluarga yang ingin berangkat tapi terhalang pandemi? Kalau saya kan sudah berapa kali tidak mendaftar kemarin-kemarin, hanya keluargaku. Oh, keluarga. Kemanakanku, mantuku itu banyak yang sudah mendaftar, tapi terhalang sampai adanya izin muncul COVID-19. Sampai 2 tahun ini tidak ada pemberangkatan. Dan sempat mengalami beberapa kali penundaan begitu? Iya, seperti itu. Ditunda, menunggu kan seperti pemerintah Saudi Arabia juga tidak menerima itu kemarin jamaah. Tapi kalau sudah Saudi Arabia menerima dan alhamdulillah masih tidak bisa kita berangkat, harus kita berangkat seperti itu. Dan saya lihat sudah di media-media itu sudah ada travel yang bisa memberangkatkan orang jamaahnya seperti itu. Alhamdulillah. Penting sudah vaksin, ada apa itu semuanya itu Bung Ida. Surat kartu vaksin ini sudah ada semua lengkap, ya berangkatkan saja. Karena kalau bilang bergerombol ya pastilah. Pastilah itu bergerombol jamaah karena berkumpul satu tim, satu grup, satu kelompok seperti itu. Walaupun hanya kita jaga selalu prokes seperti itu Bung Idam. Ya. Pakai masker, yang jangan lupa selalu di tasnya itu ada sanitizer, apa itu pencuci tangan ya. Ya, hand sanitizer. Kalau kita pegang ya cuci lagi tangan. Di mana-mana kok, di tempat duduk pun di mana itu. Iya, harus selalu membersihkan tangan sayang. Jadi kalau Bu Hani sendiri secara pribadi, walaupun kondisi saat ini seperti ini, sudah siap-siap saja ya? Iya. Dengan berbagai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Betul sekali. Apalagi terutama kita jaga kesehatan. Kan kalau kesehatan kesehatan harus dijaga Bung Idam. Iya. Ya. Kesehatan yang bagus, yang baik, yang kuat seperti itu. Jadi kalau memang ada sedikit masalah tentang kesehatannya ya jangan diberangkatkan ke siapa tahu di sana menjadi masalah, menjadi beban lagi. Seperti itu. Namun periksa kembali betul-betul kesehatannya, terutama tekanan darahnya. Jadi apa ini doa yang mau disampaikan ini? Saya selalu setiap hari kayak ini mendoakan semua keluargaku yang sudah mendaftar lama ke sana. Semoga ada panggilannya ke sana, rezeki sana. Saya bilang selalu Bung Endang, jangan ambil kurang cepat jangan cepat panggil sebelum ia menginjakkan kakinya di tanah suci di Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah semua keluarga aku Bung Endang. Iya, mudah-mudahan bisa menginjak ke sana, ada panggilan ke sana dengan mudah. Haji tahun ini semoga bisa normal kembali begitu ya. Setelah mengalami termasuk haji yang tertunda berapa kali tertunda semua bisa normal kembali. Amin. Jangan hanya umrah saja ya seperti itu. Amin. Oke sayang. Terima kasih banyak. Makasih Bung Idam. Salam sehat selalu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hani, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, silakan, kami masih nantikan partisipasi Anda di 082134 kali 9440 ya. Sudah siapkah berumroh di masa pandemi? Bagaimana pendengar tanggapan Anda? Sudah tepatkah umroh dilaksanakan di masa pandemi saat ini ya, di tengah kembali merebaknya COVID varian Omicron? Tadi ada yang sudah siap-siap saja walaupun dengan berbagai macam persyaratan. Dan juga ada beberapa pendengar kita yang berharap jangan dulu lah, sabar dulu begitu ya sampai pandemi berakhir. Tapi tadi ada yang menanyakan sampai kapan pandemi berakhir begitu, itu yang menjadi pertanyaan. Ada komentar masyarakat lainnya, ada Vina
bagaimana kabarnya nanti pas ibadah haji kalau terus ditunda? Mudah-mudahan tidak di-cancel lagi. Padahal pihak dari Saudi kan sudah mengizinkan untuk umroh dan haji bagi warga Indonesia. Ya, ini kurang lebih sama ya seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Hani. Pihak dari Arab Saudi sudah mengizinkan untuk umroh dan haji bagi warga Indonesia, dan ini kesempatan untuk tidak ditunda lagi ya. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon di 082134 dan juga melalui pesan singkat di 0811 4123 kali. Kemudian yang juga menanyakan, alhamdulillah dengan mulai hari ini dibuka kembali ya pelaksanaan umroh khususnya untuk jamaah asal Indonesia. Namun yang jadi masalah berapa biayanya? Kami para jamaah belum tahu pasti. Berdasarkan informasi tadi dari Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh, ini ada berbagai penyesuaian harus dipenuhi oleh para calon jamaah umroh asal Indonesia, dan penyesuaian tersebut diantaranya ada karantina terkait dengan pelaksanaan masa karantina calon jamaah yang berlangsung selama 10 hari. Kemudian biaya umroh yang juga membengkak disebabkan karantina tadi, dan kemudian ada biaya-biaya lain seperti PCR, sehingga untuk biaya umroh di masa pandemi di kisaran paling murah 36 juta rupiah dan paling mahal 62 juta rupiah ya. Tapi nanti kami akan tanyakan lebih jelas, akan kami teruskan pertanyaan Anda ini ke narasumber kami di sesi dialog interaktif sebentar di pukul 9 pagi. Kami akan bersama dengan Kepala Bidang Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan Bapak Ali Yapid, dan juga Wakil Ketua Ampuri Pusat Bapak Asar Ghazali. Sebentar kami akan bersama di sesi dialog interaktif di Lintas Makassar pagi. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Ini komentar Pak Asis juga, pastinya biaya bertambah, tetapi ini alhamdulillah kabar baik. Termasuk tadi komentar masyarakat juga yang vaksin AstraZeneca pakai karantina apa tidak, seperti itu. Nanti jelasnya ya, Anda bisa ikuti di sesi dialog interaktif, dan beberapa pendengar yang beberapa masyarakat yang juga menyampaikan doa-doanya, kerinduannya bisa berangkat ke Tanah Suci. Termasuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini mendengarkan, mudah-mudahan juga Allah mudahkan ya, Allah undang sehat-sehat selalu dan panjang umur tentu, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan tentunya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyampaikan tanggapan Anda di sesi opini publik edisi hari ini Sabtu tanggal 8 Januari 2021, dan sebentar sesi dialog interaktif kami akan lanjutkan bahasan ini di pukul 9 hingga pukul 10 pagi nanti. Dan selanjutnya pendengar, sesaat kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Dibuka lowongan kerja dan gaji di atas UMR. Wah, bagus ini. Share ah.
Akan ada ledakan bom tahun depan. Gempa bumi menyebabkan dunia kiamat. Hah? Serem banget nih. Share di grup. Ujung jari Anda bisa berurusan dengan hukum loh. Penyebar hoaks atau berita bohong bisa terancam Undang-Undang ITE dengan pidana penjara selama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, saring sebelum Anda sharing ya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar.